Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Di kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah trik atau tips memilih sebuah speaker, komponen speaker untuk sebuah peralatan sound system. Nah, sebelum kita membeli speaker, kita tentukan dulu speaker ini digunakan untuk apa. Nah, seperti itu. Kemudian speaker ini pakai box apa, nah, itu kita perlu tentukan dulu. Nah, contoh kecilnya ya, kalau kita ingin bermain 4-way atau 4 jalan, yaitu subwoofer, low, middle, dan high ya, maka kita perlu tentukan speaker yang akan kita beli ini untuk yang digunakan apa, seperti itu. Kalau memang digunakan untuk subwoofer, nah, ini kita tentukan ya. Yang pertama kita tentukan speaker ini untuk digunakan apa, seperti itu. Kalau memang untuk sub, apabila speaker ini digunakan untuk subwoofer, maka tentukan respon frekuensinya. Respon frekuensinya berapa, nah seperti itu. Jadi kita lihat nanti di spesifikasi speakernya itu, kita lihat respon frekuensinya untuk subwoofer ya, usahakan selebar mungkin ya. Kalau bisa dari 20 Hz sampai 3000 Hz. Nah itu, jadi kita gunakan atau kita lihat pertama kali respon frekuensinya berapa. Kalau memang speaker itu memang digunakan untuk subwoofer, nah, seperti itu. Kemudian yang kedua ya, kalau memang digunakan untuk subwoofer, box yang akan kita pakai menggunakan box tipe apa? Apakah sifatnya itu horn loaded, berbentuk corong, atau berbentuk open, terbuka? Itu kita tentukan. Dan hati-hati ya dalam memilih sebuah box itu, agar supaya tidak membunuh frekuensi, itu harus memang benar-benar tepat dalam meruntuhkan speaker ini memang untuk box ini. Seperti itu. Oke ya. Yang pertama ya, yang pertama kita harus tentukan respon frekuensi. Kalau memang untuk sub ini ya. Yang kedua kita tentukan daun speakernya. Daun speaker harus benar-benar tebal. Daun speaker harus tebal apabila box yang digunakan itu horn loaded. Apabila bukan horn loaded ya, seperti halnya planar atau CBS ya, itu kan hampir open, semi open lah begitu, maka daun speakernya tidak begitu masalah. Tapi kalau sampai menggunakan horn loaded, daun speakernya bisa-bisa sobek kalau memang daun speakernya tidak benar-benar baik, seperti itu. Itu ya, menurut saya seperti itu sih. Kenapa kita harus memilih respon frekuensi selebar ini, padahal itu hanya untuk subwoofer saja. Nah, kita sengaja memilih respon frekuensi selebar ini agar supaya nanti di DLMS atau di manajemen sistemnya ya, itu kita motongnya leluasa. Jadi kita motongnya itu fleksibel ya, dipotong di bagian manapun bisa ya, seperti itu. Nah itu saudara ya, jadi intinya apabila frekuensinya itu lebar, maka motongnya itu jadi mudah nanti di dalam S ya, seperti itu. Itu kalau memang untuk subwoofer. Apabila speaker yang kita beli itu memang untuk low ya, untuk low, istilah lainnya ini bass ya, low ini istilah lainnya adalah bass, maka tetap acuannya seperti ini. Tentukan frekuensinya ya, respon frekuensinya. Nah, seperti itu selebar mungkin juga. Biasanya low itu
Kalau bisa ya mungkin dari 40 Hz ya sampai selebar mungkin, atau bahkan 4000 lah, atau ya 4000 lah. Nanti kita potong di sini low-nya, diambil low-nya dan diambil subnya seperti itu. Kisaran seperti inilah, ini hanya perkiraan ini ya. Itu selebar mungkin juga respon frekuensinya. Yang kedua juga tentukan daun speaker ya. Seperti itu, tebal atau tipis, atau kaku atau tidak, seperti itu. Itu yang speaker ya. Speaker apabila digunakan untuk low. Apabila memang speaker itu digunakan untuk middle ya, tentukan juga frekuensinya ya, frekuensi responnya itu seperti apa. Ini bahkan kalau middle ini selebar mungkin ya, kisaran mungkin 500 ya, 500 Hz sampai 10.000 lah mungkin, 10 kHz seperti itu. Ini hanya perkiraan ya, seperti itu. Jadi kalau bilang untuk middle, maka kita tentukan respon frekuensinya selebar itu, seperti itu. Nah, kalau untuk high ya, speaker apabila digunakan untuk high, maka tentukan frekuensinya juga. Ini usahakan sampai 20 kHz. Ini soalnya full range di sini, 20 kHz. Maka nanti ketika speakernya lebar-lebar seperti ini, maka cara pemotongan frekuensinya itu jadi semakin mudah. Nah, seperti itu. Paham ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Menurut kami seperti itu. Jadi sebelum kita membeli sebuah komponen speaker, maka kita tentukan dulu speaker ini untuk apa, seperti itu. Apabila two-way pak, dua sistem, maka middle dan high-nya itu, middle-nya itu sekiranya respon frekuensinya subnya juga ada, mungkin bahkan mulai dari 20 Hz sampai 10 kHz, subnya juga ada. Tapi kebanyakan speaker yang seperti ini kebanyakan full range, jadi semua frekuensi itu masuk. Itu kalau untuk two way. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi sebelum utama ya, yang jadi acuan utama dalam memilih sebuah komponen speaker, tentukan frekuensinya dulu, digunakan untuk apa, seperti itu. Ini sekilas ya tentang tips-tipsnya dalam memilih sebuah komponen speaker terkait tentang frekuensi, atau terkait tentang penempatan kita main di mana, di 4-way, 3-way, 2-way, seperti itu. Dalam memilih baik apakah itu di 4 jalan, 3 jalan, atau 2 jalan, seperti itu. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Apabila ada penjelasan yang kurang mendetail atau ada yang keliru, mohon dikoreksi di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.